Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Dino Anugrah. Kali ini saya menjelaskan tentang pajak. Nah, teman-teman tentu sudah tahu apa sih itu pajak. Nah, teman-teman, pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa ada imbalan secara langsung. Nah, pajak tersebut diolah oleh pemerintah, dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sendiri. Istilahnya gini teman-teman, uang rakyat untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Adapun pengelompokan pajak. Yang pertama, menurut pemungutnya. Pajak menurut pemungutnya terdapat dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang kedua, pajak menurut sifatnya. Pajak menurut sifatnya terdapat dua juga. Yang pertama, pajak subjektif, pajak objektif. Yang ketiga, pajak menurut golongannya. Ada dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, teman-teman, pertama kita menjelaskan pajak menurut pemungutnya. Yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Contohnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan diambil untuk membiayai belanja negara. Begitu juga pajak pertambahan nilai, bea materai, terus PBB, P5L, atau perkebunan, perhutanan, pertambangan, migas, pertambangan panas bumi, pertambangan mineral atau batu bara, dan sektor-sektor lainnya. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pajak daerah terdapat dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdapat pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama KB, pajak bahan bakar KB, pajak air permukaan, pajak rokok. Nah, adapun pajak kabupaten atau kota pajak kabupaten atau kota adalah pajak yang berlaku pada pajak perhotelan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam atau batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung, dan PBB perdesaan atau perkotaan, serta BPHTB. Yang kedua teman-teman, pajak menurut sifatnya. Pajak menurut sifatnya ada dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Yang pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif merupakan pajak berpangkal pada subjeknya. Selanjutnya dicari syarat objektifnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Nah, contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif merupakan berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan. Ketiga, pajak menurut golongannya. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung merupakan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Artinya gini teman-teman, pajak langsung ini tidak berbeban pada siapapun atau pada orang lain, tapi dia berbeban langsung kepada yang bersangkutan atau wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu berlaku langsung atau dibebankan langsung kepada si wajib pajak. Nah, yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu pembebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Yang berikutnya kita menjelaskan pajak penghasilan atau PPh. Apa sih itu pajak penghasilan? Nah, teman-teman, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau menjadi kewajiban setiap wajib pajak, orang pribadi maupun badan yang diatur dalam undang-undang pajak penghasilan. Pajak penghasilan terdapat berbagai jenis,
yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni pajak penghasilan pasal 15, pajak penghasilan pasal 19, pajak penghasilan 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 26, pajak penghasilan pasal 29, dan pajak penghasilan final pasal bab 4 ayat 2. Oke teman-teman, itu tadi video pembahasan mengenai pajak. Semoga teman-teman dapat memahami dari isi-isi sekilas dari video saya tadi. Dan lewat video ini saya meminta bantuan kepada teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Thank you, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.